Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan video pembelajaran matematika di channel Tanya PR Matematika. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita yang sebelumnya. Ya, kita sudah belajar operasi pada bilangan bulat, ada perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan yang lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas operasi penjumlahan. Nah, operasi penjumlahan, di operasi penjumlahan ini yang sering kita dengar adalah menyamakan penyebutnya. Benar gak? Jadi harus menyamakan terlebih dahulu penyebut yang ada. Nah, tapi kalau sudah sama ya tinggal kita jumlahkan. Bagaimana cara menjumlahkannya? Ya tinggal kita jumlahkan aja. Yang atas itu dijumlahkan dengan yang atas, atau pembilangannya kita jumlahkan dengan pembilang. Contoh soal di soal nomor 1. 3/4 ditambahkan 2/4. Nah, ini gampang. Nah, pembilangnya sudah sama, yaitu sama-sama 4. Berarti langsung saja di sini kita tuliskan 4 karena sudah sama. Terus ini 3 ini tinggal kita jumlahkan dengan 2 sehingga diperolehlah 5/2. Salah, 5/4. Oke. Seperti itu ya. 5/4. Jadi kita samakan dulu penyebut yang ada. Oke. Misalkan kalau belum sama gimana? Ini ada soal nomor 2 ada 2 dan 6. Nah, cara menyamakannya kita harus menyamakan dengan kelipatan dari 2 dan 6. Contohnya 2 itu kan kelipatannya 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, kali 3 6, kali 4 8, kali 5 10 dan seterusnya. Kemudian yang 6 itu kelipatannya bisa 12 ya 6 12, kemudian kali 3 18 dan seterusnya. Cari yang sama. Yang sama ini berapa? 6 ya. Nah, oke, berarti caranya kita samakan penyebutnya dengan 6. Oke, jadi seperti itu. Oke, terus yang atas ini gimana? Yang atas ini tinggal kita sesuaikan. Misalkan di sini dari 2 ini berubah menjadi 6, itu kita kalikan dengan berapa? Kalikan 3. Ya, otomatis yang 3 ini ya, yang 3 kesininya juga kita kalikan dengan 3. Berarti jadinya 9. Oke. Kemudian operasinya itu ditambahkan. Jadi operasinya ditambah, tinggal kita tambahkan. Yang 6 ini, nah, ke-6 ini kan tanpa dikalikan sesuatu ya, cuma dikalikan 1 aja. Berarti yang ini 5 ini ya tinggal kalikan 1. 5 kalikan 1 berarti ketemu 5. Oke, jadi jadinya hasilnya 9 tinggal kita tambahkan dengan 5. 9 tambah 5 itu 14 dibagi dengan 6. Nah, itu penjumlahan pada pecahan ya. Jadi seperti itu cara mengerjakannya, kita gunakan kelipatannya. Nah, ini sekali lagi ketika kita membahas kelipatan dari 2, 3, 4 dan seterusnya itu akan melibatkan perkalian. Nah, kalau perkaliannya itu masih belum hafal 1 sampai 10 itu akan menghambat jalan kalian untuk mengerjakannya. Jadi sekali lagi perkalian itu wajib dihafalkan karena banyak digunakan di matematika. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 ini, nomor 3 di situ penyebutnya 3 dan 8. Berarti kita harus mencari kelipatan 3 dan 8. Nah, ini sebenarnya kita gak usah nuliskan sih kalau sudah hafal ya. Untuk yang belum hafal saya tuliskan aja. 3 kali 1 3, 3 kali 2 6, kalikan 3 9, kalikan 4 12, kalikan 5 15, kalikan 6 itu 18, kalikan 7 21, kalikan 8 24, kalikan 9 27, kalikan 10 30 dan seterusnya. Nah, kemudian kelipatan dari 8 itu bisa 8. 8 kali 1 8, kali 2 itu 16, kali 3 24, kalikan 4 32. Nah, ini kita lakukan sampai kita ketemu. Nah, jadi ini yang sama ini sudah ketemu yaitu 24. Oke, bagi yang kalian sudah hafal, sudah di luar kepala perkaliannya, itu gak usah kita nuliskan seperti ini. 3 dan 8 yang sama itu berapa? Pasti langsung ketemu 24 jawabannya. Oke ya.
Lanjut di sini kita operasikan aja dari 3 ke 24 itu kan kita kalikan dengan 8. Berarti di sini 7-nya dikalikan 8 itu sama dengan berapa? 7 kali 8. Ayo. Nah, sekali lagi kalau gak hafal perkalian sulit mengerjakannya. Makanya kalau step-step pembelajaran matematikanya itu tidak dipahami secara mendalam, ntar akan kesulitan di tahap berikutnya. Yuk, sekali lagi saya ingatkan, perkalian wajib dihafalkan. 7 kali 8 berapa? 7 kali 8 itu 7 kali 8 56. Oke, gitu ya. Kemudian operasinya ini dikurangi, dan 8 ke 24 ini ada 8 ke 24. Saya pakai warna hijau. Ini 8 ke 24 ini kita kalikan dengan 3, otomatis 5-nya ini ke sini juga kita kalikan dengan 3. 5 kali 3 itu 15. Oke, tinggal kita operasikan di situ. 56 dikurangi 15. Nah, masih ingat ya? Beda tanda maka dikurangi. 6 dikurangi 5, 1, 5 dikurangi 1, 4. Jadinya 41. Tandanya ikut yang lebih besar. 56 dengan 15 lebih besar 56 berarti positif. 41 per 24. Oke ya. Bisa ya seperti itu. Oke, yuk kita lanjutkan di soal nomor berikutnya, yaitu soal nomor 4. Soal nomor 4 ini diketahui ada pecahan campuran, itu namanya ya. Pecahan campuran ada 4 2/3. 4 2/3 ditambahkan 3 1/5. Oke, ini cara mengerjakannya. Ada yang mengerjakan dengan cara diubah dulu ke pecahan biasa, kemudian habis itu dijumlahkan seperti menjumlahkan soal nomor 1 sampai soal nomor 3. Oke, atau bisa juga kita kerjakan kayak gini. Yang bulat itu kita plus minuskan dengan bulat, kemudian yang pecahan itu kita plus minuskan dengan pecahan. Nah, kok ini jadi pecahan? Nah, pecahan. Oke, jadi bisa kita lakukan seperti itu, bulat dengan bulat, kemudian pecahan dengan pecahan. Yuk kita praktekkan di sini. Ada 4 2/3 ditambahkan 3 1/5. Cara menjumlahkannya, 4 kita tambahkan dengan 3, jadi operasikan yang bulatnya. Ini kita pakai operasi jumlah, 2/3 tambahkan 1/5. Oke, 4 tambah 3 itu 7, tambahkan 2/3 tambahkan 5, samakan penyebut dengan berapa? 3 dan 5 kelipatannya bisa dituliskan ya. Kalau belum bisa, 3 dan 5 itu kelipatannya 15. Oke, 3 supaya jadi 15, ini kan kalikan 5. Berarti 2-nya itu juga kalikan 5. Jadi 2 kali 5 itu berapa? 10. 5 ke 15 itu kita kalikan dengan 3. Satunya ke sini juga kalikan dengan 3. Jadinya 3. Sehingga jawabannya 7 tambahkan 10 tambah 3 ini 13/15. Oke ya. Ngerti ya? Jadi jawabannya di sini 7, nulisnya 7 13/15. Oke, seperti itu operasi penjumlahan pada pecahan. Oke, ya kita lanjut di soal nomor 5. Kita terapkan dengan konsep yang sama, yaitu jumlahkan yang bulat atau kurangi yang bulat dengan yang bulat, sedangkan yang pecahan kita operasikan dengan yang pecahan. Oke, soal nomor 5. Yuk kita kerjakan. Ada 6 1/3 dikurangi 3/2. Cara mengerjakannya, 6 dioperasikan dengan 3, berarti 6 dikurangi 3. Kemudian ini tetap pakai operasi jumlah, 1/3 dikurangi 1/2. Berarti di sini operasikan 6 dengan 3, itu 6 kurangi 3, 3 ditambahkan, kita samakan penyebutnya. 3 dengan 2 kelipatannya itu adalah 6.
Oke, 3/6 kalikan 2 berarti 1 kalikan 2 jadi 2 dikurangi 2 ke 6 kalikan 3 berarti ini dikurangi 3 sehingga jawabannya 3 plus minus 1/6. 2 min 3 min 1 ya. Oke, ingat pelajaran sebelumnya yaitu plus ketemu min itu jadinya minus. Oke, seperti itu. Terus cara menulisnya gimana? Nah, ini cara menulisnya itu bisa kita jadikan kayak gini, Rek. Kita operasikan lagi, ini 1, 3/1. Kemudian kita samakan penyebutnya, 6 dengan 1 itu 6 ya. 1/6 itu kalikan 6, berarti 3 kalikan 6 ketemu 18. Ya, 6/6 kalikan 1 ini berarti satunya dikalikan 1 ketemu 17/6. Oke, jadinya 17/6. Sip, seperti itu ya. Itu cara mengoperasikan penjumlahan. Nah, oke, mungkin di sini kadang kita harus mengubah dulu pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Nah, pecahan campuran kayak ini ya. Ini namanya pecahan campuran. Sorry. Nah, ini pecahan campuran. Nah, ini contohnya misalkan di soal yang nomor 5 ini saya mau ngubahnya ke pecahan campuran. Yaitu kita bagi aja 17 dengan 6. 17 dibagi 6 itu ketemu berapa? 2 ya. 2 kalikan 6 ini 12. Kemudian kita kurangi 7 dikurangi 2 itu 5. Oke. Ini sudah agak ada yang diturunkan lagi karena kita mau mengubah ke pecahan campuran, maka nulisnya ini 2 kita tulis seperti di sini, kemudian 5-nya ini jadi pembilang, kemudian 6 ini jadi penyebut. Oke, seperti itu 2 5/6. Jadi seperti itu caranya. Oke. Bisa ya mengubah ya. Oke. Ini operasi penjumlahan pada pecahan. Nah, untuk latihan, nah ini bisa kalian coba untuk mengerjakan, untuk melatih apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yuk kita lanjutkan ke operasi perkalian dan pembagian ya. Operasi perkalian dan pembagian pada pecahan. Nomor 1. Nomor 1 3/4 kalikan 6/5. Oke, 3/4 kalikan 6/5. Ini kalau perkalian ini mudah sebenarnya ya. Yang perlu kita lakukan aja ini yang pembilang. Pembilang itu kita kalikan dengan pembilang. Jadi pembilang kita kalikan dengan pembilang, sedangkan penyebutnya kita kalikan dengan penyebut. Oke, pembilang kita kalikan dengan pembilang, sedangkan penyebut kita kalikan dengan penyebut. Contoh, misalkan di sini 3 dengan 6 langsung kita kalikan. 3 kalikan 6 itu 18, kemudian 4 kalikan 5 itu sama dengan 20. Jadi 18/20. Nah, kalau mau disederhanakan, nah ini pembagian yang kita pakai ya. 18 dengan 20 itu bisa dibagi berapa? Ya, dibagi 2 aja ya bisanya ya. Dibagi 2, 18 dibagi 2, jadi ini sama-sama kita bagi dengan 2. Oke, dibagi 2. Berarti 18 kita bagi dengan 2 ketemu 9. Sedangkan 20 dibagi 2 ketemu 10. Jadi jawabannya 9/10. Oke, bisa ya? Atau mau disederhanakan di sini terlebih dahulu itu bisa. Nah, misalkan nomor 1 ini saya mau mengerjakannya dengan cara menyederhanakan dulu, tapi harus berbentuk perkalian terlebih dahulu ya. Jadi kita sederhanakan. Di sini ada yang sama-sama bisa kita bagi dengan 2. Hilangkan. Dibagi 2 ketemu 3, dibagi 2 ketemu 2. Oke, sehingga operasinya menjadi 3 kita kalikan dengan 3, sedangkan 2 kita kalikan dengan 5. Oke, 9 dibagi 10. Jadi 9/10. Oke, bisa disederhanakan terlebih dahulu. Ya, kalau nggak bisa disederhanakan ya tinggal operasikan aja, dikalikan ya. Oke, yuk kita ke pembagian. Kalau di pembagian ini perkalian sudah selesai ya. Perkalian itu tinggal diapakan?
Nah, pembilang kita kalikan dengan pembilang, sedangkan penyebut kita kalikan dengan penyebut. Kalau di pembagian caranya kita ubah ke perkalian. Jadi kita ubah ke perkalian dengan cara yang belakang atau yang kanan sendiri itu dibalik. Oke, itu yang harus diingat, ubah ke perkalian tetapi yang belakang itu dibalik. Yuk soal nomor 2. Soal nomor 2 ini bentuknya pembagian. Nah, pembagiannya ada di situ 4/5 kita bagi dengan 4/5 kita bagi dengan 2/3. Kita ubah dia ke bentuk perkalian, sedangkan yang belakang ini yang awalnya 2/3 kita ubah menjadi 3/2. Oke, kita lihat dulu. Saya mau gunakan pencoretan ya. Ini ada yang bisa dibagi, yaitu 4 dengan 2. Sama-sama kita bagi dengan berapa? Dibagi dengan 2 ya. 4 dibagi 2 itu ketemu 2. Sedangkan 2 dibagi 2 ini ketemu 1. Oke, berarti jadinya 2/5 kita kalikan dengan 3/1. Pembilang kita kalikan pembilang, 2 kalikan 3 6. Penyebut dikalikan dengan penyebut, 5 kalikan 1 ketemu 5. Kayak gitu. Nah, misalkan mau dijadikan pecahan biasa, pecahan campuran, karena penyebutnya ini pembilangnya lebih besar dari penyebut, maka bisa saja 6 kita bagi 5 ketemu 1 ya. Ini 5, 6 dikurangi 5 itu 1. Jadinya hasilnya 1, sisanya itu 1 juga, membaginya adalah 5. Oke, seperti itu. Jadi hasilnya adalah 1/5. Oke, bisa ya mengerjakan seperti itu. Oke, kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3 ini ada pecahan campuran. Pecahan campuran 3,5 kalikan 2/4 ya. Nah, mungkin ini agak ambigu. Ini maksud soalnya ini dikurung ya, karena ini maksudnya 3,5 itu kan 3 tambahkan setengah, tapi ini maksudnya adalah 3/2 kita kalikan dengan 2/4. Nah, oke, yuk kita kerjakan. Nah, caranya langkah pertama, ubah terlebih dahulu ini ke pecahan biasa ya, diubah ke pecahan biasa dengan cara mengubahnya gini. 3,5 itu kalau mau diubah ke pecahan biasa, 3-nya kita kalikan dengan 2. Jadi 3 kalikan 2 ketemu 6. 6-nya ditambahkan dengan 1. 6 tambah 1 ketemu 7. Paham ya? Saya ulangi lagi biar lebih paham. Nah, ini 3-nya yang ini kita kalikan dengan bawah, 3 kalikan 2 itu ketemu 6. 6-nya ini hasilnya tambahkan dengan yang atas pembilang ini, tambahkan 1 ketemu 7. Sehingga itu bentuk 3,5 itu bisa kita tuliskan 7/2. Dikalikan dengan 2/4, 2/4. 2 kalikan 4 itu 8, tambahkan dengan 1 berarti ketemu 9, jadinya 9/4. Oke, kita kalikan 7 kali 9. Nah, 7 kali 9 berapa? 7 kali 9 itu 63. Nah, oke, 2 kali 4 ini 8. Oke, lagi-lagi kita ketemu dengan perkalian ya. Kalau gak hafal pasti akan kebingungan ya. 63/8. Mau diubah ke pecahan biasa silahkan diubah ke, mau diubah ke pecahan campuran silahkan diubah ke pecahan campuran. Oke, lanjut nomor 4. Ini maksudnya ada gininya ya, biar gak ambigu, biar gak
agak menimbulkan dua arti ya. 4/3 dibagi 3 2/5. Kita ubah ke pecahan campuran terlebih dahulu. Salah lagi. Diubah ke pecahan biasa. Diubah ke pecahan biasa itu jadinya 4/2, 4/3. 4 kalikan 3 berapa? 4/3 itu 4 kalikan dengan 3 itu 12. 12 tambahkan 1 berarti ketemu 13. Jadinya 13/3. Kita bagi dengan 3 2/5. 3 kali 5 itu 15. Tambahkan yang atas 2 jadinya 17. Jadi 17/5. Oke. Yuk kita kalikan. Kalikan berarti di sini 13/3 kita kalikan dengan 5/17. Oke, tinggal dikalikan ya. Kita kalikan 13 kalikan dengan 5. 3 kali 5 itu 5, simpan 1. 5 kali 1 itu 5 tambah 1 jadi 6. Jadi 65 dibagi penyebutnya 3 kalikan 17. Yuk kita kalikan 3 kali 7 21, simpan 2. 2 kali 1 2 tambah 2 3 kali 1 3 tambah 2 berarti 5. Jadinya 51. Oke. Jadi jawabannya adalah 65 dibagi 51. Oke, paham ya? Nomor 5 ini ada 3 operasi. Di situ 3/4, ada 3/4 kalikan 2/9 dibagi dengan 5/6. Nah, secara aturan yang kita kerjakan terlebih dahulu itu adalah yang depan ini. Jadi ini kita sederhanakan aja dulu ya. Jadi kita sederhanakan 2 dengan 4 sama-sama dibagi 2, berarti ini 4 jadi 2, ini jadi 1. 9 dengan 3, 9 dengan 3, ini sama-sama kita bagi dengan 3, berarti ini 1, yang ini 3, sehingga jadinya adalah atas 1 kali 1 jadinya 1, 2 kali 3 ketemu 6, dibagi dengan 5/6. Ingat di sini kalau ada pembagian ubah ke perkalian, belakangnya dibalik. 6 ini bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 6, jadi atas 1 bawah 1, 1 kali 1 ya 1, kemudian 1 kali 5 ketemu 5. Jadi jawabannya 1/5. Oke, itu operasi perkalian ya. Silahkan dipahami, diulang-ulang videonya supaya lebih paham ya. Terus sebagai latihannya ini bisa kalian kerjakan. Ada 5 soal ya. Oke ya, bisa dicoba dulu, dikerjakan dan dicek kebenarannya ntar ya. Oke, yuk kita ke operasi pecahan yang terakhir, yaitu mengoperasikan pecahan desimal. Ada penjumlahan, ada perkalian, sama pembagian. Operasi pada penjumlahan di soal nomor 1, operasi penjumlahan pecahan di soal nomor 1 itu diketahui 234,82 ditambahkan 52,29. Cara mengerjakannya itu apa ya? Koma itu namanya gimana ya? Nah, komanya itu diluruskan lah. Nyebutnya apa ya? Diluruskan ya. Komanya itu diluruskan aja. Nah, maksudnya diluruskan kayak gini. Ada 234,82, ini dijumlahkan 29. Ini sama-sama komanya di sini letaknya. Berarti ini 29, sedangkan yang ini 52. Jadi harus diluruskan baru kita jumlahkan. Ya, 2 tambah 9 itu 10, simpen 1.
8 tambah 2 10 dengan simpanan 1 jadi 11, tulis 1 simpan 1, komanya tetap lurus, komanya jadi ini lurus. Kemudian 4 tambah 2 itu 6 dengan simpanan 1 jadinya 7, 3 tambah 5 itu 8, 2 ini karena enggak ada jadi tinggal turun ya. Jadi jawabannya 287,10. Nah, nolnya ini kalau di belakang itu gak usah ditulis. Oke, komanya diluruskan. Ya, itu intinya untuk menjumlahkan atau mengurangi di pecahan desimal. Oke. Pengurangan juga sama, kita susun aja di situ. Jadi ada 56,7 dikurangi dengan 24,24. Berarti ini komanya harus ditulis di sini, Rek. 24,24. Nah, oke. Min. Nah, ini tinggal karena ini gak ada, maka kasih aja 0. Seperti yang atas tadi, ini 0 itu ditulis gak ditulis itu sama saja. Untuk memudahkan ini kita tulis saja dengan 0, kebutuhan untuk mengoperasikan. Nah, ini 0 dikurangi 4 gak bisa, berarti ini jadi 10, minjam ke sini 1 jadi 6 ya. Ya, 10 dikurangi 4 itu sama dengan 6. Kemudian 6 dikurangi 2 itu 4, komanya tetap lurus di sini. 6 dikurangi 4 itu jadi 2, 5 kurangi 2 ini jadi 3. Jadi jawabannya 32,46. Oke. Operasi yang ketiga masih penjumlahan atau pengurangan. Nah, ini gimana ini kalau mengerjakannya? 48,28 dikurangi 69,37. Nah, ini caranya gimana ini? Oke, ingat konsep sebelumnya apa itu? Satam bekur sama ditambah beda dikurang. Nah, penjumlahan satam bekur sama ditambah beda kita kurangi. Satam bekur ini beda kan ya? Positif dengan negatif, berarti dia berbeda. Kita kurangi. Yang lebih besar ini 69 dengan 48 itu lebih besar 69. Jadinya ini 69,37 dengan 48,28. Karena dia berbeda tandanya maka dikurangi. Nah, ingat kalau bingung menjumlahkan satam bekur. Nah, itu konsepnya. Oke, sama seperti tadi kita kurangi aja. 7 dibagi 8 gak bisa, ini jadi 17, pinjam 1 jadi 2. Oke, jadinya 17 dikurangi 8 itu 9, 2 dikurangi 2 0, komanya ditulis di sini lurus. 9 kurangi 8 1, 6 dikurangi 4 itu 2, sehingga jawabannya 21,09. Tandanya gimana? 69 dengan 48 itu lebih besar 69, berarti tandanya ikut negatif. Jadi jawabnya negatif 21,09. Oke, lanjut di soal nomor 4. Oke, hapus dulu. Ini konsep-konsep yang awal itu pasti digunakan terus ya. Satam bekur, kemudian ada sampul beni untuk perkalian. Sampul beni sama hasilnya positif, beda hasilnya negatif. Satam bekur di penjumlahan sama ditambah, beda dikurangi. Oke, yuk nomor 4. Nomor 4 ini perkalian. Nah, cara mengalikannya ini gimana? Ada 2, 4, 3, 4, komanya di sini dikalikan dengan 0,25. Nah, ini kita hilangkan aja. Komanya itu hilangkan, berarti 24, 34 dikalikan 0,25. Oke, jadi komanya kita hilangkan. 0 ini gak usah ditulis ya, karena 0 di depan itu tidak
perlu kita tulis. Oke, 54. 5 kalikan 4 itu 20, simpen 2. 5 kalikan 3 15, dengan simpenannya 2 jadi 17, simpen 1. 5 kali 4 20, jadi dengan simpenannya 21, simpen 2. 5 kalikan 2 10, jadinya 12 dengan simpenannya. Oke, kemudian yang ini yang 2 sekarang. 2 kali 4 8, taruh sini ya, lurus ini. 2 kali 4 8, 2 kali 3 6, 2 kali 4 lagi 8, 2 kali 2 ini 4. Set, dikurangi. Ditambah, sorry. 0, 7 tambah 8, 15 ya, benar ya. Simpan 1. 6, 7, 8 dengan simpenannya. 8 tambah 2 10, simpan 1. 4 tambah 1 5 dengan simpenannya jadi 6. Oke, terus komanya ini di mana? Komanya ini untuk meletakkannya ini kita hitung di belakang koma itu ada berapa. Ternyata di situ ada tuh 2 3 4, ada 4. Berarti ngitungnya dari sini kita, kok di situ sih? Ini loh yang dijumlahkan. Nah, ini tuh ini 4 ya. Oke, berarti ada 4 bilangan. 1 2 3 4. Jadi 4 bilangan ini. Oke, jadi jawabannya 6, komanya di situ 6,0850. Jadi untuk meletakkan komanya itu hitung di belakang koma itu ada berapa. Oke ya, sip, seperti itu. Ya, nomor 5. Nomor 5 ini ada operasi pembagian. Bagaimana ya kalau operasi pembagian? Kalau operasi pembagian yang kita lakukan adalah hilangkan komanya dengan mengalihkan 10 kelipatan 10. Bisa 10, bukan kelipatannya ya. 10 100 apa itu namanya? 10 pangkat ya namanya ya. 10 100 1000 atau yang lainnya. Dengan cara mengapa? Bagaimana? Ini kita lihat ini yang di belakang koma itu ada berapa? Yang atas itu ada 2, yang bawah ini ada 1. Berarti yang lebih besar, yang lebih banyak, berapa yang lebih banyak? 2 ya. Kalau yang lebih banyak itu 2, ini 54 kan ada 2 di belakang koma. Sedangkan yang di bawah ini cuma 5, berarti yang lebih banyak belakang komanya itu ada 2. Jadi ini kita kalikan 100. Oke, contoh lagi misalkan 62,347 kemudian 2,5679, misalkan kita bagi. Kalikan berapa ini? Yang paling banyak berapa? Ini 3, ini 4. 4. Jadi kita kalikan nolnya ada 4. Jadi dibuat seperti itu. Ya. Bisa ya? Yuk kita ulangi lagi, saya ulangi lagi nih ya. Ini kita punya ada 2 di sini, kemudian ini ada 1. Berarti kita kalikan dengan yang lebih banyak 2 kali nolnya. Sip, seperti itu. Sehingga jadinya ini nolnya hilang, komanya hilang. 6254 dibagi ini cuma 1, kalikan 2 berarti nambah 01 gitu. Yuk, kita bagi 6254 dibagi dengan 50. 1 50. Ini 12 ya. 5 50. 125 dibagi 50 ketemu 2, nilainya 100. Set, dikurangi 5. Ini 2 254. Ini 5 ya. Ya, 50 kali 5 ini 250 ya. Benar. 250. Seret dikurangi ketemu 4. Berarti karena gak ada, ini kasih koma 0. Nah, ini 40 dibagi 50 gak bisa. Berarti ini kasih 0, tapi ini kasih 0 juga. 400 dibagi 50 itu 8. Nah, jadinya 400. Seret. Oke. Sehingga ketemulah 212508. Yuk. Segitu. 1 loh.
Oke, 125,08. Ya, itu operasi pecahan desimal ya. Oke. Ya, kita lanjutkan. Ini ada latihan soal sebelum ke pembelajaran selanjutnya. Ada 5 soal, bisa kalian coba dulu ya. Oke. Ya, kita lanjutkan ke perbandingan. Nah, perbandingan ini saya ambil 3 soal aja ya. Ini perbandingan gampang sih sebenarnya. Ini masih perbandingan sederhana. Ntar ini sering digunakan, bahkan di ujian perguruan tinggi, masuk perguruan tinggi itu juga dipakai perbandingan ini. Oke, konsep dasar dulu untuk soal nomor 1. Ada 20, A-nya 20, B-nya 45. Berapakah A banding B? Ya tinggal nulis aja 20 banding B, 20 banding 45 gitu. Disederhanakan boleh disederhanakan, sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 5 wis ya. 20 dibagi 5 itu 4, sedangkan 45 dibagi 5 itu 9. Oke, 4 bagi 9. Oke, pembagiannya. Nah, ini wajib hafal lagi ya. 20 dibagi 5, 4, 45 dibagi 5, 9. Oke, nomor 2, ini dibalik ini. Ada A banding B ini sama dengan 2 banding 3. Kemudian jadi minta jika B-nya itu sama dengan 12, A-nya itu sama dengan berapa? Oke, caranya gini Rek. Aslinya gini, 2A banding B ini kan 2 banding 3. Kalau saya sih nyiasatinnya ini kasih aja X, ini adalah X. Jadi ini sebagai pengalinya. Nah, X-nya itu sebagai pengalinya. Contohnya di sini B-nya itu kan 12 ini. Lah kira-kira 12 itu 3 kalikan berapa? Nah, itu sebagai X-nya ntar. Oke. Ya, jadi X-nya ini berapa? 3. Atau langsung kita tuliskan gini. Ini 3X gitu. X-nya sebagai pengalinya. Berarti ini 12 itu sama dengan 3X. Ketemu X-nya sama dengan 4. Jadi pengalinya 4. Gitu ya. Jadi 12 yang B ini bisa kita tuliskan 3 kalikan 4. Jadi 12. Benar ya? Berarti A-nya ini gimana? A-nya ini ntar kita lihat A-nya itu 2X. Karena X-nya itu sama dengan 4, maka 2 kalikan 4 ketemu 8. Oke, kayak gitu. Jadi kita cari X-nya sebagai pengali yang menyebabkan B-nya itu benar sama dengan 12. Oke. Yuk lanjut di soal nomor 3. Nomor 3 ini ada A bandingkan dengan B itu sama dengan 2 banding 3. Kemudian di situ A tambahkan B-nya itu sama dengan 25. Nah ini sama Rek. Ini kita mencari pengali A dan B-nya. Ini X ya, pengali 2 ini kalikan X, 3 kalikan X untuk mencari A dan B-nya. Nah, sehingga A-nya itu sama dengan 2X sedangkan B-nya sama dengan 3X. Ini bisa kita tuliskan kayak gini. Nah, A-nya ganti 2X, B-nya 3X. 2, 5. Ketemu di sini 2 tambahkan 3 itu 5. X sama dengan 25. X-nya ketemu 25 dibagi 5. 5 ya. Nah, oke, seperti itu. Nah, ini masuk ke aljabar sebenarnya. Kalau mau belajar aljabar lebih lanjut di video ini, di channel ini sudah ada sebenarnya ya. Bisa dicari operasi aljabar, perkalian dan pembagian ya. Oke, yang diminta, nilai A-nya berapa? Nilai A-nya itu 2X. Berarti A-nya itu 2 kalikan 5. 2 kali 5 ketemu 10. Jadi A-nya ketemu 10. B-nya berapa? 3X. Jadinya 3 kali 5 ketemu 15. Oke, seperti itu. Oke, silahkan dipelajari lagi. Nah, oke, ini ada latihan soal untuk latihan ya. Jadi kalian pahami dulu materinya, baru melatih kemampuan di 3 soal latihan soal ini.
Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga ini dapat membantu kalian memahami matematika atau operasi dasar matematika. Karena ini adalah syarat minimum kalian untuk mengikuti pelajaran matematika di tingkat SMP ataupun tingkat SMA. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.